Jadi masyarakat kecil mematuhi peraturannya jika pemerintahnya menyediakan sarana prasarananya. Halo semuanya, apa kabar? Berjumpa lagi dengan Alan Kribo di sini. Kali ini saya menjawab banyak pertanyaan dari teman-teman netizen dan banyak lagi, yaitu tentang Permen-Hub yang mengatur sepeda listrik. Jadi ini akan saya perlihatkan di mana aturan letaknya yang anak kecil tidak boleh, di mana harus jalannya itu, maksudnya itu letaknya pasal-pasalnya. Biar paham ya, biar saya tidak dibully ataupun tidak di blabli dang ding dong, karena banyak yang, Bang tolong dong linknya yang mengatur ini, Bang tolong dong kasih info yang jelas, Bang tolong dong yang Permen-Hub yang mengatur anak sebelum 12 tahun tidak boleh naik sepeda. Nah, hacking semangatnya nih ya, ngasih informasinya. Sekarang saya bacakan dan lihat sendiri sambil teman-teman baca. Tak bukain, yaitu Permen-Hub nomor 45 tahun 2020 ya. Oke, let's go. Yang pertama ini ya, ini tak baca ini. Yang pertama, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor PM 45 tahun 2020 tentang kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik. Sambil baca ya teman-teman, biar paham, biar nggak mendengarkan saya aja. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Perhubungan Republik Indonesia pertama menimbang bahwa untuk menjamin keselamatan pengguna kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik, perlu menerapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik. Sambil baca ya teman-teman. Nah, mengingat 1. Pasal 17 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. 2. Undang-Undang nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara Indonesia 2008 nomor 166 tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia nomor 4916. Ini sambil baca ya teman-teman ya, jangan hanya mendengarkan saya. 3. Peraturan Presiden nomor 40 tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 75. Sekarang yang nih nomor 4 nih. Nah, kelihatan kan? Tuh. Peraturan Menteri nomor PM 122 tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Perhubungan. Itu sudah dalam tanda kurung Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 1756 ya. Memutuskan menerapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik. Pasal 1 nih, pasal 1 nih, baca ya, baca ini pasal 1 nih. Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan 1 kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan, ya baca, terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. 2. Kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik adalah suatu sarana dengan menggunakan penggerak motor listrik yang digunakan untuk mengangkut orang di wilayah operasi atau lajur tertentu. 3. Skuter listrik adalah kendaraan tertentu dengan ukuran roda yang kecil dengan peralatan mekanik berupa motor listrik beroda 2 atau lebih dengan tempat duduk dan papan alas kaki dan ataupun pedal yang digerakkan dengan kaki atau peralatan mekanik berupa mesin penggerak motor listrik atau untuk menjalankannya. Berikutnya yaitu yang nomor 4 ya. Nih halaman 3 nomor 4. Hoverboard itu apa? Hoverboard adalah kendaraan tertentu bertenaga listrik yang terdiri dari 2 landasan kaki yang diapit oleh roda dan menggunakan teknologi sensor atau lainnya dengan menggunakan yang mengarahkan kemiringan kaki dan badannya. 5. Sepeda roda 1 adalah kendaraan tertentu beroda 1 dengan tempat duduk yang digerakkan dengan peralatan mekanik berupa motor listrik. 6. Otopet adalah kendaraan tertentu beroda 2 atau lebih dengan papan alas kaki dan peralatan mekanik berupa motor listrik. 7. Sepeda listrik adalah kendaraan tertentu yang memiliki roda 2 dilengkapi dengan peralatan mekanik berupa motor listrik. 8. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas di angkut jalanan. 9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat. Pasal 2 ya, pasal 2 nih. Sekarang pasal 2 teman-teman baca itu. Pasal 2 ayat 1.
kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik terdiri atas, yaitu baca A. Skuter listrik, B. Sepeda listrik, C. Hoverboard, D. Sepeda roda 1, E. Otopet. Nah, pasal 2 ayat 2 baca, kendaraan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memiliki baterai dan motor penggerak yang menyatu dengan kuat pada saat dioperasikan. Nah, tuh sekarang halaman 4 pasal 3. Biar jelas nih teman-teman ya, nanti aku biar nggak di weng gitu. Halaman 4 nih ya, ini halaman 4. Pasal 3, 1, maksudnya pasal 3 ayat 1. Skuter listrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 huruf A harus memenuhi persyaratan keselamatan meliputi A. Lampu utama, B. Lampu posisi atau alat pemantul cahaya reflektor pada bagian belakang, C. Alat pemantul cahaya atau reflektor di kiri dan kanan, D. Sistem rem yang berfungsi dengan baik, E. Klakson atau bel, F. Kecepatan paling tinggi 25 km per jam. Sudah jelas kan? Nah, sekarang pasal 3 ayat 2. Sepeda listrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 huruf B harus memenuhi persyaratan keselamatan meliputi lampu utama, alat pemantul cahaya atau reflektor di posisi belakang, sistem rem yang berfungsi dengan baik, alat pemantul cahaya, reflektor di kanan kiri, klakson atau bel, kecepatan paling tinggi 25 km juga ya. Nah, itu yang pasal 3 ayat 2. Sekarang pasal 3 ayat 3. Nih, ini paling atas ya. Hoverboard sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 huruf C harus memenuhi persyaratan keselamatan meliputi lampu utama, sistem rem yang berfungsi dengan baik, alat pemantul cahaya atau reflektor ya, kecepatan paling tinggi 6 km per jam. Ya, halaman 5 ini adalah pasal 3 ayat 4. Unikikel sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 huruf D harus memenuhi persyaratan keselamatan meliputi lampu utama, sistem rem yang berfungsi dengan baik, alat pemantul cahaya, kecepatan paling tinggi 6 km per jam. Jelas kan? Otopet. Nah, ini otopet. Sekarang pasal 3 ayat 5. Otopet sebagaimana yang dimaksud pasal 2 ayat 1 huruf C harus memenuhi persyaratan keselamatan meliputi lampu utama, sistem rem yang berfungsi dengan baik, alat pemantul cahaya atau reflektor, bel yang mengeluarkan bunyi dan dapat digunakan tanpa mengganggu konsentrasi pengemudi, dan kecepatan paling tinggi 6 km per jam. Nah, ini yang paling urgent ya, paling urgent yaitu pasal 4. Nah, ini yang sering dicari teman-teman. Tak perbesar. Pasal 4 ayat 1. Setiap orang yang menggunakan kendaraan tertentu sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 ayat 1 harus memenuhi ketentuan A. Menggunakan helm, B. Usia pengguna paling rendah 12 tahun. Ini teman-teman, 12 tahun itu loh. Lihat tuh, 12 tahun ya. C. Tidak diperbolehkan untuk mengangkut penumpang kecuali sepeda listrik yang dilengkapi dengan tempat duduk belakang atau penumpang. Tidak diperbolehkan melakukan modifikasi daya motor yang dapat meningkatkan kecepatan. Memahami dan mematuhi tata cara berlalu lintas. 1. Menggunakan kendaraan tertentu secara tertib dengan memperhatikan keselamatan pengguna jalan lain. Memberikan prioritas pada pejalan kaki. Menjaga jarak aman dari pengguna jalan lain. Membawa kendaraan tertentu dengan penuh konsentrasi. Ini ya. Berikutnya yaitu halaman 6 ini, yaitu dalam hal penggunaan kendaraan tertentu berusia 12 tahun sampai dengan 15 tahun, pengguna kendaraan tertentu harus didampingi oleh orang dewasa. Itu loh ya. Jadi pasal 4 menjelaskan, di pasal 4 ya teman-teman, pasal 4 harus ada pendampingan, itu sudah jelas ya. Kemudian pasal 5 teman-teman, tuh pasal 5 baca tuh. Pasal 5 ayat 1, kendaraan tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2 ayat 1 dapat dioperasikan pada lajur khusus
atau di kawasan tertentu. Lajur khusus sebagaimana yang dimaksud ayat 1 huruf A meliputi lajur sepeda, lajur yang disediakan secara khusus untuk kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik. Ayat 3, kawasan tertentu sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf B meliputi pemukiman, jalan yang ditetapkan pada hari bebas kendaraan bermotor atau Car Free Day. Kawasan wisata, yang D nih yang D dulu. Area sekitar sarana angkutan umum massal atau massal maksudnya sebagai bagian dari kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik yang diintegrasi. Area kawasan perkantoran, area di luar jalan. Ayat 4, dalam hal tidak tersedia jalur khusus sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2, kendaraan tertentu dapat dioperasikan di trotoar. Dapat dioperasikan maksudnya itu dapat kalau tidak ada jalur khusus ya, dengan kapasitas memadai dan memperhatikan keselamatan pejalan kaki. Kapasitas memadai sebagaimana yang dimaksud pada ayat 4 harus menampung jalan pejalan kaki dan kendaraan tertentu. Itu ya pasal 5 ayat 5 itu tadi bunyinya. Sekarang pasal 6. Pasal 6 ayat 1, pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya harus memasang perlengkapan jalan pada jalur khusus atau kawasan tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 ayat 1. Perlengkapan jalan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 paling sedikit berupa rambu atau marka jalan. Itu pasal bunyinya pasal 6 ayat 1 dan 2 ya. Jadi pemerintah juga diwajibkan menyediakan sarana prasarananya. Jangan hanya menyalahkan warga yang memakai kendaraan listrik. Kalau sarananya nggak ada, terus gimana ya itu? Pemerintah harus juga jangan hanya menyalahkan masyarakat kecil ya. Jadi masyarakat kecil mematuhi peraturannya jika pemerintahnya menyediakan sarana prasarananya. Sekarang pasal 7 teman-teman, penerapan jalur khusus atau kawasan tertentu yang dapat digunakan untuk kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ditetapkan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk kendaraan tertentu yang beroperasi di Provinsi Jakarta, Bupati atau Wali Kota untuk kendaraan tertentu yang beroperasi di wilayah kabupaten atau kota. Pasal 8 sekarang ini pasal 8 teman-teman. Pasal 8 berbunyi dalam hal kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 disewakan, orang atau badan yang menyewakan harus menyediakan tempat penyewaan di luar jalan dan trotoar, memastikan keselamatan pengguna kendaraan tertentu dengan pengguna jalan lain, mengendalikan kendaraan tertentu sesuai dengan wilayah operasi dan jarak yang ditentukan. Itu untuk penyewa ya. Jadi penyewa harus juga mematuhi peraturan pada pasal 8. Jadi Permenhub nomor 45 tahun 2020 pasal 8 untuk penyewa. Jangan asal menyewakan untuk anak kecil kemudian kalau ditegur orang marah-marah, iri bos, bilang dong, jangan gitu, nggak boleh ya. Ada aturannya semuanya. Sekarang pasal 9 teman-teman. Peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Nih, nah, sekarang ini halaman 9 ya. Agar setiap orang mengetahuinya, pemerintah pengundangan peraturan menteri ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia ditetapkan di Jakarta 16 Juni 2020. Menteri Perhubungan Republik Indonesia tertanda Budi Karya Sumadi. Jelas kan? Sekarang tak perkecil teman-teman biar paham. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Juni 2020. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanda Widodo Eka Cahyana. Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 654. Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro Hukum Wahyu Aji Priarsono. Jadi itu teman-teman ya, semua udah jelas. Pengguna sudah ada undang-undangnya, di jalan ada undang-undangnya, penyewa menyewakan ada undang-undangnya. Jadi semuanya itu ada aturannya, dan pemerintah sendiri harus juga menyediakan sarana prasarannya. Khusus untuk yang menyewakan sepeda harus mempunyai tempat atau membatasi jaraknya. Jadi jangan asal menyewakan kepada siapa, hanya misalnya di perumahan. Nah, kemudian menyewakan dan anak-anak hanya menyewa dengan uang 10.000. Kemudian berapa jam, misalnya 1 jam, 2 jam, disewakan kepada anak-anak tidak melihat usia, itu ada, kalau ada apa-apanya nanti penyewa yang menyewakan kena masalah.
Karena sudah jelas tadi disebutkan di pasal 8. Jadi kalau yang menyewakan sepeda listrik nggak melihat usia anak, terus pembiaran atau membiarkan jaraknya tidak ditentukan, itu bisa berbahaya, nanti bisa kena masalah. Semuanya sudah ada aturannya. Itu untuk yang penyewaan ya. Jadi jangan asal nyewa, yang penting 10.000 2 jam, terus anak-anak kebut-kebutan, akhirnya terjadi laka di perumahan, akhirnya ribut sama orang perumahan, akhirnya nanti yang perang ini adalah para orang tua, akhirnya para orang tua yang perang nanti, itu yang bikin masalah nanti ya. Jadi harap diperhatikan, jangan asal menyewakan terus kalau dibilangi kalau menyewakan harus hati-hati, nanti iri bos, bilang dong, jangan gitu, nggak boleh. Dan orang-orang tua, saran saya wajib mengawasi anak-anaknya yang main dengan sepeda listrik itu ya. Tadi Permenhub nomor 45 tahun 2020 sudah jelas, saya bacakan, saya kasih lihat, pelajari sendiri. Oke, semoga bermanfaat teman-teman, dan salam damai. Hati-hati, jaga keluarga Anda.